dan kelas 2. Itu karena guru kelas 4 sedang berhalangan. Jadi ibu akan masuk nanti ke kelas 4 dan kelas 2. Siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Oke, sebelum kita belajar, siapa yang bisa memimpin 2 hal ini? Silakan maju ke depan. Ayo, silakan Pak. Ibu mau mengabsen dulu ya. Kelas 4 ada yang tidak hadir? Tidak, Ibu. Kelas 2? Tidak, Ibu. Ya, semua ya. Jadi ibu mau menyampaikan materi atau judul pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 2 materinya itu tentang kedisiplinan. Tentang apa? Kedisiplinan. Kelas 2 dan kelas 4. Oke. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, dengan mengamati hasil diskusi dan tugas tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menyimpulkan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. Itu tujuan untuk pembelajaran kelas 2. Sekarang untuk kelas 4 kita belajar tentang kesehatan. Tentang apa? Kesehatan. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan masalah dan penyelesaian masalah atau saran berkaitan dengan tubuh yang sehat. Yang kedua, dengan berdiskusi dapat mengidentifikasi masalah dan penyelesaian masalah atau saran berkaitan dengan tubuh yang sehat. Oke? Sudah dapat dipahami ya? Oke, sebelum kita masuk ke kelas masing-masing, mari kita ice breaking. Tepuk 1, tahu kan? Tahu kan? Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Semangat? Semangat, Ibu. Oke, kelas 2 silakan masuk. Dan kelas 4 silakan masuk ke kelas. Ibu akan datang. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ibu tadi kan sudah memberikan materi kita hari ini. Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu tata tertib. Ya, tata tertib. Peraturan yang harus dipatuhi. Oke, bagus. Jadi tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi. Di sekolah kita ini ada nggak peraturan? Ada, Ibu. Di rumah kalian ada nggak peraturan? Ada, Ibu. Jadi kalian patuhi nggak peraturan di rumah kalian? Iya, Ibu. Dipatuhi di sekolah? Iya, Ibu. Oke. Di sini bukan di halaman 46. Silakan baca dulu Donita. A. Makna aturan. Setiap keluarga memiliki aturan. Setiap sekolah juga memiliki aturan. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dan sekolah berjalan tertib. Aturan pada berupa aturan tertulis dan tidak tertulis. Oke, terima kasih. Jadi untuk tugas kalian, Ibu suruh kalian untuk menulis apa saja peraturan yang ada di sekolah kita ini dan apa saja peraturan yang ada di rumah kalian. Tentu di rumah kalian punya peraturan kan? Iya. Nanti kalian tulislah itu, nanti akan maju ke depan apa saja peraturan yang di sekolah dan apa saja peraturan yang di rumah kalian. Bisa? Bisa. Oke. Sebentar Ibu pergi ke kelas 4 ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Tadi judul kita apa judul kita tadi? Kesehatan. Nah, sekarang Ibu bertanya,
apa itu pertanda tubuh yang sehat? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa ini? Memiliki badan yang sehat dan bugar. Oke, memiliki badan yang sehat dan bugar. Tidak mengidap penyakit. Oke, tidak punya penyakit. Jadi yang di belakang anak sekalian itu benar ya. Jadi pertanda tubuh yang sehat itu adalah sehat, bugar, dan tidak mengidap penyakit. Kalau dia penyakitan berarti dia tidak sehat. Jadi di sini ada ibu tunjukkan lelaki. Jangan dilihat dari mukanya ya. Kita lihat apakah dia sehat? Sehat, Ibu. Iya kan? Jadi gambar yang ini apakah dia sehat? Tidak, Ibu. Sehat ya. Jadi sekarang ibu bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok ada 4 dan 3 karena kita cuma 7 orang. Jadi ibu bagi menjadi 3 dan 4. Oke? Jadi dibuat nanti di dalam kelompoknya itu, di dalam diskusinya itu dibuat dari manfaat tubuh yang sehat. Bagaimana manfaat tubuh yang sehat ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa? Bisa ya? Oke, silakan di dalam buku aja dipilih. Di dalam buku ditulis nama kelompoknya siapa dan ketua kelompoknya siapa. Manfaat tubuh yang sehat. Ibu bagi aja nama ketua kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu si Sofian ketua kelompoknya. Kelompok kedua ada si Gaby. Oke? Jadi tugas ketua kelompok itu adalah gak cuma menyuruh-nyuruh ketua kelompok, tapi bekerja sama. Jangan cuma satu orang yang bekerja sama di kelompok itu. Bisa ya? Nanti ibu akan datang lagi. Ibu akan pergi ke kelas 2, ya? Sudah siap anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah siap, mari kita dengarkan mulai dari siapa dulu ya? Oke, jadi kita akan masuk ke depan. Aturan di rumah. Membersihkan rumah. Memandikan adik. Membantu orang tua. Memasak. Menjaga adik. Menyapu rumah. Menurut kepada kedua orang tua. Tidak mengotori rumah. Menyuci. Menyayangi adik dan kakak. Oke, itu peraturan di rumah. Kalau peraturan di sekolah? Memakai seragam sesuai jadwal, memakai lengkap, datang ke sekolah tepat waktu, sopan kepada guru, tidak bisa berantem, harus mengerjakan PR, tidak bisa ribut di kelas, tidak bisa memotong pembicaraan guru, harus membersihkan halaman sekolah. Oke, silakan. Berikan tepuk tangan untuk Donita. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa maju ke depan? Ya, Kamel. Makna aturan di sekolah. 1. Tidak terlambat. 2. Memakai seragam sesuai jadwal. 3. Tidak boleh tidak mengerjakan tugas. 4. Tidak boleh tidak membawa bekal. 5. Tidak boleh tidak lengkap. Makna aturan di rumah. 1. Membantu orang tua memasak. 2. Menjaga adik. 3. Mencuci piring. 4. Menyapu rumah. 5. Mengepel rumah. Oke, ibu kasih ada sedikit masuk kayak bukan makna, tapi peraturan yang ada di rumah dan di sekolah. Berikan tepuk tangan untuk si Kamel. Siapa lagi yang bisa maju ke depan? Ayo, Donita. Belum sih ya? Sini, ayo lah. Oh, cepat.
tertib, menjadi tertib dan hidup rukun. Dan siapa yang membuat peraturan di rumah? Ya, ayah. Siapa lagi? Ibu. Ya, ada orang tua kita yang membuat aturan di rumah kan? Terus siapa yang melakukan peraturan itu di rumah? Anak-anak, termasuk orang tua juga melakukan peraturan itu kan? Oke, itu adalah peraturan yang ada di rumah. Sekarang peraturan yang ada di sekolah atau tata tertib. Di sekolah ini ada tata tertib. Oke, dan peraturan itu adalah dibuat oleh sekolah dan disepakati oleh seluruh keluarga sekolah. Jadi bukan cuma guru yang menaati peraturan dan bukan cuma siswa yang menaati peraturan, dan semua warga sekolah harus menaati peraturan. Oke, paham ya kira-kira ya? Jadi tata tertib di sekolah itu apa manfaatnya? Tadi anak-anak sekalian sudah mempresentasikan hasil dari kerjaan kalian sendiri kan? Dan sekarang ibu mau bertanya, apa manfaat kita mematuhi tata tertib yang ada di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa? Iya, kegiatan belajar jadi teratur. Kalau misalkan ada yang tidak mematuhi peraturan yang di sekolah, maka akan terjadi keributan. Apalagi? Ya. Iya, kegiatan belajar mengajar menjadi lancar. Siapa lagi? Iya, kegiatan belajar menjadi nyaman. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita lagi belajar, kan? Terus ada yang banyak sekali siswa yang datang terlambat, ya kan? Otomatis akan jadi ribut kan? Jadi kita tidak nyaman lagi untuk belajar kan? Itulah manfaatnya kita mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Jadi yang dibilang Donita, Kamel itu dan Neta itu semuanya adalah benar. Berikan tepuk tangan. Oke. Kalau misalkan manfaat kita mematuhi aturan di rumah, apa manfaatnya kira-kira? Kita juga akan apa? Supaya tidak terganggu. Contohnya, kita apa tadi contoh aturan di rumah tadi? Menyapu. Jadi contoh aturan di rumah itu harus menyapu rumah. Dan contohnya misalkan adalah kakak atau adik kita yang tidak mematuhi aturan, otomatis dia akan kena sanksi. Jadi di rumah itu akan terjadi ribut, iya kan? Kau kenapa kau nggak menyapu? Kata mamanya kayak gitu kan? Jadi otomatis dia mendapatkan apa? Iya, mendapatkan hukuman dia. Jadi untuk anak-anak semua harus menaati peraturan yang ada di rumah dan di sekolah. Paham kira-kira? Paham. Oke, masih semangat? Masih. Terima kasih dan sekianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, kita sama-sama menyimpulkan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini. Tata tertib. Tata tertib adalah apa tadi tata tertib? Tata tertib itu adalah apa? Peraturan yang harus dipatuhi. Iya, bagus, peraturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak mematuhi peraturan akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Kegunaan mematuhi peraturan supaya hidup dengan rukun, dengan nyaman, pembelajaran menjadi
lancar. Oke, itulah kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum itu, Ibu mau membagi tugas. Tugasnya itu di halaman 68. Sudah? Sudah? Oke, itu nanti dikerjakan di rumah. Itu tugasnya di rumah ya. Iya, Ibu. Oke. Dan silakan ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Silakan ditutup bukunya. Karena kita sudah siap belajar hari ini. Iya. Sudah? Siapa yang mimpin doa? Amin. Selamat pagi buat kita semua. Anak-anak, udah bisa dipresentasikan hasil dari kelompoknya? Oke, mari kita sama-sama mendengarkan. Mulai dari kelompok. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1, tubuh terasa segar dan kuat, tidak mudah capek dan lemas saat beraktivitas. 2, bisa belajar dengan baik, tubuh sehat, membuat kita bisa fokus saat di kelas. Nomor 3, tidur lebih nyenyak, tubuh sehat, membuat kita bisa tidur lebih nyenyak. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Bagus ya. Oke, sekarang mari kita dengarkan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 1, bisa belajar dengan semangat. 2, bermain dengan gembira, tubuh sehat, bermain dengan teman. Nomor 3, tidak mudah sakit. Nomor 4, tumbuh tinggi dan kuat, dengan makan bergizi tubuh akan tumbuh menjadi kuat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Jadi ibu mau menjelaskan ya, kalau kita memiliki tubuh yang sehat, apapun pekerjaan kita akan senang melakukannya kan? Kalau misalkan kita sakit gigi, pernah sakit gigi kalian? Pernah. Masih nggak nyaman kita kan? Iya. Merasakan sakit ya kan? Makan nggak nafsu. Pekerjaan kita pun misalkan kalau ada pekerjaan kita tugas di rumah tak bisa kita kerjakan kan? Kita nggak nyaman dengan rasa sakit. Oke, ibu mau menjelaskan membangun tubuh yang sehat. Bisa dilihat? Bisa. Ya, di sini ada tips dan trik bagaimana cara membangun tubuh yang sehat. Yang pertama itu adalah olahraga dan kebugaran. Jadi olahraga itu merupakan salah satu supaya badan kita tetap sehat. Dan olahraga itu misalkan seperti bisa berlari, bisa bersenam, bisa bersepeda, apalagi contohnya olahraga. Main voli pun termasuk olahraga, main basket pun termasuk olahraga. Yang kedua, nutrisi seimbang. Dengan makan bergizi, pilihlah makanan yang kaya nutrisi, kesehatan yang optimal. Makan buah, makan telur, makan sayur, makan kacang-kacangan, makan daging, itu akan membuat badan sehat. Jangan kau makan apa terus-terusan, jangan kau makan bakso bakar terus, sosis, jangan kau makan bisa, tapi jangan terlalu sering. Oke? Tapi itu memang tidak sehat. Tapi kalau kau mau tidak sehat, silakan dikonsumsi. Tapi semua manusia pengen sehat kan? Iya. Oke. Ada buah dan sayur,
karbohidrat yang cukup, pastikan cukup minum air. Minum air juga. Dan kau minum air apa? Air yang apa namanya? Kotor ya, harus yang bersih ya. Yang sudah dimasak juga biar kuman-kumannya mati sampai dia apa namanya? Iya. Oke, kesehatan. Olahraga, nutrisi yang cukup, tidur. Untuk tidur yang cukup itu untuk anak-anak sepertian mulai dari 8 sampai 10 jam. Itu adalah tidur yang sehat untuk anak-anak. Melebihi pun kalau 15 jam itu tidak sehat ya. 3 jam, apalagi 3 jam nggak sehat. Yang baik itu 8 sampai 10 jam. Oke, inilah berolahraga mereka untuk menjaga tubuh tetap sehat. Oke, terima kasih. Ini tentang kesehatan. Jadi mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa pelajaran kita? Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa kasih kesimpulannya? Oke, silakan. Kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita beraktivitas dengan semangat dan nyaman. Oke, bagus. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi, kalau tubuh kita sehat, kita akan beraktivitas dengan semangat dan nyaman. Apa tadi tanda bahwa tubuh kita sehat? Tandanya. Memiliki badan yang sehat dan bugar. Iya, memiliki badan yang sehat dan bugar. Oke. Sekianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupnya, Ibu mau kasih tugas. Tugasnya di halaman, buka bukunya di halaman 37. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Itu nanti sudah Juli? Sudah, Ibu. Oke. Udah. Itu tugasnya kamu kerjakan di rumah dengan benar dan minggu depan kita akan membahasnya. Oke? Oke, Ibu. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Siapa yang bisa menutup apa kita pelajaran kita? Oke, silakan. Pimpin doa pulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami pulang berkati kami agar kami memperoleh kesehatan. Kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, Engkau melindungi mereka. Guru-guru kami yang sudah pulang atau yang belum pulang, Engkau melindungi mereka. Terima kasih Tuhan.